Hai Sobat Smesco, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di acara podcastnya Smesco yang hari ini saya akan nemenin kalian semua untuk ngobrol bareng dengan Smesco dan ditemenin sama temen UKM kita yang pastinya bakalan menginspirasi baik buat teman-teman yang lagi mau buka usaha maupun yang lagi kepengen ngembangin usahanya. Nah, sekarang ini kita lagi siapin episode seru soal kuliner cemilan. Betul. Soal cemilan yang pastinya cemilannya apa pastinya kalian udah sering denger, baik denger aja atau emang nyobain atau emang udah jadi fans beratnya cemilan ini. Nama cemilannya adalah basreng. Betul. Nah, udah bareng sama saya sekarang ada Mbak April yang bikin basreng ya, Mbak April, dan seterusnya kayaknya juga punya cemilan lain sih selain basreng. Especially mungkin jajanan SD ya, Mbak April ya. Jajanan SD, jajanan ABG lah ya. Ya semacam jajanan gitulah pokoknya. Iya, nah, baik, oh ya kenalan dulu, aku Mira Ayu yang bakalan jadi host nemenin acara kamu seharian ini. Untuk kita mulain sekarang, udah bareng sama saya ini Mbak April dari Le Cracker, basreng dan cemilan SD lainnya. Buat mempersingkat waktu, kita persilahkan Mbak April buat memperkenalkan diri dan sekalian ceritain gimana kok bisa-bisanya bikin usaha cemilan basreng dan apa ya tadi ya? Makaroni. Ah, sip. Silakan Mbak April. Oke, sebelumnya Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Makasih untuk Mbak Ayu, tim dan dari Smesco undang saya nih ke Smesco. Suatu kehormatan ya, udah diundang langsung sama Smesco. Sebelumnya saya April, mungkin sekarang lebih dikenal sebagai nama April Le Cracker. April Le Cracker. April Le Cracker. Jadi biar gampang nyebutnya ada Le Crackernya di belakang. Sip. Terus. Kebetulan saya produksinya ada basreng dan makaroni. Cuman untuk basreng ini lebih utama. Jadi produk utamanya kita adalah basreng. Dan basreng sendiri ngeluarinnya itu baru 2 varian. Ada varian original dan pedas. Basreng itu sebenarnya apa sih, Mbak? Bakso ikan digoreng. Spesially bakso ikan, bukan bakso sapi kayak bakso mie bakso gitu, bukan, beda. lain lagi. Beda, Okay. Dia dari ikan. Oke. Jadi emang gurih-gurihnya tuh gurih ikan gitu ya? Iya, betul. Nih boleh ada yang bisa dicobain nggak? Boleh banget, bisa dicoba. Bagi dong itu apa mangkok, piring boleh teman-teman semua. Oke, Sip. Thank you. Nah, ini udah ada mangkoknya. Buka ya, Mbak? Boleh, silakan. Ini kok ada beda warna sih? Ini harusnya ini yang ori, yang kita keluarin sekarang lagi cobain yang ori dulu. Ini aku buka ya, yang ori ya. Boleh. Kalau menurut aku basreng yang enak itu adalah basreng yang nggak keras. Ya, boleh dicoba. Dicoba ya. Boleh dicoba. Sip. Ya. Ini dibikinnya gimana nih Mbak sampai segaring ini? Yang pasti kita irisnya tipis-tipis. Prosesnya itu dari potongan tipis bulat, terus kita potong lagi jadi kecil, terus digorengnya juga agak lama ya. Terus minyaknya kita spinner sih intinya biar lebih kriuk dan minyaknya berkurang karena untuk menghindari tengik. Jadi harus di spinner. Jadi ini emang bakso ikannya yang bulat gitu, terus kita potong-potong tipis, habis potong tipis, terus karena ini yang modelannya kecil, jadi saya potong lagi gitu. Okay. Kita ada 2 model sih, ada yang model yang bulatnya sama yang model lebih kecil lagi. Yang bikin istimewa basrengnya Le Cracker apa Mbak? Yang pasti kita nggak pakai pengawet. Kita untuk rasa gurihnya kita langsung pakai kaldu ayam. Kita nggak pakai mecin-mecinan.
Bumbunya khusus Tahan pastinya. berapa bulan? Kita Biasanya dari tahan produksi? itu udah bisa sampai 8 bulan ke atas. Lama juga ya, padahal nggak pakai pengawet. Ya, karena Maksudnya dispinach. pengawetnya berarti ini pengawet dari bumbunya aja Iya, atau dari dari bakso bumbu ikannya aja sih. emang Dari bumbu aja. bumbu aja ya? Cuman kita nggak ada pengawet tambahan. Kalau makaroninya ini juga Ya sama. tanpa pengawet ya? Itu usaha begini ini udah berapa lama, Mbak? Usaha ini Leg Cracker dimulainya itu tahun 2021. Oh, dari tahun 2021? Ya, mulai dari 2021. Terus langsung memproduksi basreng atau sebelumnya punya produk lainnya? Sebelumnya sih produk kuliner ya. Kulinernya? Ada somai, ada dimsum, terus ada minuman. Ready to eat gitu maksudnya. Terus Oke. pengen nyobain produk yang bisa awet lama gitu. Terus perputarannya cepat. Makanya kita coba, oh yang lagi in apa nih? Katanya basreng, makaroni tuh in banget gitu. Iya, betul kemarin Jabodetabek tuh itu banyak banget. Makanya akhirnya yaudah ya trial kita bikin, cobain gitu. Akhirnya bikin yang model kayak gini. Tapi ini emang enak teman-teman. Nggak keras, dan karena dia tipis kali ya, jadi emang jadi nggak keras banget, dan rasa bumbunya juga khas sih. Nggak mungkin karena nggak pakai micin gitu ya, jadi nggak langsung aus gitu. Biasanya kalau banyakan micin kan Ya, jadi di tenggorokan cepet aus beda ya. rasanya. Terus yang bikin kemasannya gini lah, waktu pertama kali produksi kemasannya itu langsung cakep gini atau tadinya nggak gini sih gitu, ada proses gimana gitu? Untuk basreng langsung kemasannya emang ini aja, langsung kita bikin yang langsung. jadi Oke. prosesnya langsung kita cetak yang model seperti ini. Dari 2021 tadi 2021. itu pemasarannya udah kemana aja, Kak? Kita udah ada di Batam, ada di toko oleh-oleh, terus kita ada di marketplace juga. Marketplace kebetulan saya ada di Shopee dan ada di Padi UMKM. Nah, untuk aplikasi pemerintah kan saya di Kabupaten Bekasi itu ada di bebeli.com. Beli. Bebeli. Kalau di Bebeli. Bekasi Bekasi Kabupaten itu kita ada marketplace sendiri namanya Bebeli. Oh, di Bekasi ya? Ada di Bekasi. Oh, kita beda planet. Iya. Kayak planet Bekasi. Kita lagi syutingnya hari ini di studionya Smesco di gedung Smesco di lantai 10. Jadi kalau kan di Jakarta tuh, kalau Mbak Aprilnya dari Bekasi berarti dia pakai outer space gitu. Terus berikutnya nih Mbak, kan di Batam itu Mbak memang udah punya agen oleh-oleh atau gimana? Kebetulan distributor. Oh, ada distributor. Ada di sana. distributor di Sebulan sana. berapa banyak produksinya? Tergantung PO-nya. Dari distributor butuhnya berapa puluh karton sekali turun PO gitu. Kan ada di Batam distributor sama lewat online juga ya. Online juga ada. Nah itu lebih banyak yang mana? Pemasarannya itu lebih, omsetnya itu lebih banyak yang di distributornya di Batam sana atau lewat online? Lebih ke distributor sih. Lebih ke distributor. Karena Karena pasar di Batam lebih terkenal loh kalau daripada di Bekasi. Gitu. Seharusnya. Cuman kita makanya sekarang coba di marketplace juga. Jadi biar semuanya bisa nikmatin, nggak harus di Batam aja gitu. Ya kan? Iya, Kalau betul, misalkan betul, daerah lain pengen, masa harus ke Batam? Ya kan? Tapi sejauh ini soal digitalisasi itu Mbaknya udah selain punya, ada medsos nggak? Ada. Oh, ada medsos juga. medsos. Bisa disebutin medsosnya sama di toko online-nya juga di mana? Boleh di sini Kebetulan medsosnya kita masih gabung, ada di kalau Instagram ada di Masakan Mami 12. Terus untuk Shopee juga kita masih di Masakan Mami 12. Sama di TikTok. TikTok juga sama di Masakan Mami TikTok 12. ada. Udah sering live di TikTok? Belum. Sering dong. Biar Belum ini ya. pede. Insya Allah nanti. Kita di Smesco tahun lalu itu kita juga bikin webinar banyak, ada sekitar 50 webinar, dan dari situ mungkin Mbaknya bisa baca-baca buat jualan yang efektif lewat TikTok tuh gimana, terus lewat marketplace tuh seperti apa, bikin konten yang menarik kayak gimana, itu kita ada semua bisa dicek di YouTube-nya Smesco Indonesia. Oke. Gitu. Boleh nanti dicoba. Nanti dicek di situ ya. Siap-siap.
Ada juga pemasaran dijual secara offline nggak selain online dan lewat distributor? Offline ada, kita ada reseller, ada juga kita langsung by WA, punya grup jualan biasanya ya gitu. Terus ya kebanyakan offline juga lumayan. Oke, dititip di toko oleh-oleh apa gitu ada nggak? Lebih ke reseller sih. Lebih ke reseller. Paling kalau nitip saya ada reseller kayak semacam toko oleh-oleh. Tapi Itu toko ada? toko oleh-oleh, toko frozen food. Terus ke anak-anak sekolah, biasanya kita naruh di kantin sekolah juga. Bagus nggak sih sebenarnya kalau jual nitip jual gitu di toko oleh-oleh, omsetnya itu bagus nggak sih? Bagus juga. Oke. Karena banyak yang minat, kalau udah tahu rasa, mereka biasanya akan repeat order. Bakal nyari sih ya kalau udah betul. cocok rasanya ya. Oh ya, sekarang kita ngomongin legalitas nih, Mbak April. Kan aku sih lihat di kemasannya ini nih teman-teman udah ada halal ya. Tapi udah lengkap belum sih nih Mbak April untuk crackernya ini? Alhamdulillah udah lengkap. Kita udah ada halal, udah ada PIRT, udah ada haki juga. Oke. Itu untuk mereknya. Ya. Untuk halalnya udah sama yang apa nih? Makaroni sama Semua udah. sama ini juga. semua udah. lengkap ya? Emang menurut Mbak April tuh seberapa pentingnya sih legalitas di produk produk yang di sebuah produk tuh sebenarnya seberapa penting nggak sih gitu? Penting banget. Penting Karena banget ya? buat kepercayaan konsumen. Kalau produk kita itu emang layak untuk dikonsumsi. Kalau misalkan kita nggak ada legalitas, bingung juga mau jualannya. Tuh kan Sobat Smesco, kata Mbak April, penting banget punya perizinan. Tuh. Yang belum punya diurus ya. Wajib. Jadi Mbak April, sebenarnya kan basreng banyak banget nih di luaran. Macam-macam rasanya juga. Betul. Variannya tuh banyak banget, dari yang pedesnya pakai nomor juga, atau dia ori, atau mungkin ada yang manis kali ya. Udah ada yang manis belum sih basreng? Belum ya? Paling kayaknya yang rasa jagung ya, jagung manis. Soalnya Ada saya pernah nyobain kompetitor gitu. Oh. Pas saya cobain rasanya manis, basrengnya agak-agak manis gitu. Cocok gak sih? Tergantung selera sih. Nah, menurut Mbak April nih, apa yang bikin orang mau beli basrengnya Le Cracker ketimbang merek yang lain? Yang pasti kita bahan bakunya beda sama basreng pada umumnya ya. Oke. Basreng kita bumbunya itu agak premium. Terus kita juga ada takarannya sendiri dengan resep yang berbeda gitu. Terus kita juga pakai kaldunya, pakai kaldu ayam untuk rasa gurihnya tanpa mecin-mecinan ya yang pasti gitu. Dan itu aman untuk anak-anak. Jadi walaupun mau makan banyak, tenggorokan masih aman lah gitu. Terus kita juga tipis dan renyah. Kan kalau basreng-basreng lain biasanya agak tebel dan susah untuk dikunyah tuh, agak keras. Nah, kalau basreng Le Cracker ini tuh renyah banget. Jadi bisa dimakan untuk semua kalangan, untuk semua umur. Mau itu anak-anak, itu dewasa, sampai orang tua bisa makan. Oke, seru juga ya. Terus kemasannya cuman yang segede-gede gini aja atau ada ukuran kemasan lainnya? Kalau untuk basreng kita kemasannya satu kemasan ini aja. Tunggu deh, ini kan 50 gram ya, kok gede banget ya kemasannya? Iya, karena emang disesuaikan sama permintaan distributor. Standarnya segini gitu. Oh. Jadi kebetulan saya sebelum bikin Le Cracker ini kan saya kerjasama sama perusahaan yang menaungi antara UMKM dan distributor. Jadi kita punya standar sendiri. Ukuran berapa sih yang harus dipakai untuk kita masuk ke distributor? Berapa sih gramasinya? Terus standarnya itu harus gimana sih? Tadinya kan basrengnya itu adalah basreng basah yang banyak minyak. Akhirnya kita ajuin. Akhirnya yang diterima adalah basreng yang kering ini karena untuk masa simpan lebih lama itu harus yang minyaknya sangat sedikit yang ada di produk biar nggak tengik gitu. Oke. Sip. Mbak April kan tahun 2024 ini per Oktober itu produk-produk yang enggak ada sertifikat halalnya itu bakalan nggak boleh beredar gitu kan. Nah, produknya Mbak April sendiri ini apa udah lengkap perizinannya, Mbak? Alhamdulillah untuk perizinan kita udah lengkap semua. Ada halal, ada PIRT, dan terakhir yang baru jadi tuh haki. Susah nggak sih ngurus-ngurus perizinan gitu kayak PIRT gitu, susah nggak sih?
Selama syaratnya udah lengkap, nggak susah sih, gampang malahan. Lama ya? Gampang. Alhamdulillah kita dibantu juga untuk pembuatan semuanya gitu. Untuk PRT dibantu sama dari Dinas Kesehatan ya. Terus kalau untuk halal, saya juga kemarin untuk leg-cracker ini, alhamdulillah juga dapat dari dinas untuk pembuatan halal gitu. Jadi prosesnya juga cepat kok. Tunggu deh, kalau halal kan sepertinya emang gampang kan, karena ini self declare ya waktu kemarin ya, halal ya? Atau halal Kalau umum? yang leg cracker ini dari dinas kita umum, nggak self declare. Oh nggak self declare ya? Jadi self-declare. emang dites beneran, ngasih sampel iya, gitu? Oh, oke. Kita langsung, Gratis? alhamdulillah gratis dibiayain sama dinas. Terus untuk mereknya sendiri udah dihakiin? Leg cracker alhamdulillah udah dihaki Oke. dan baru terbit kemarin. Susah nggak sih ngurus haki Mbak? Kemarin lagi ngurus? Paling susahnya itu pada saat kita nyari nama yang sama atau enggak dengan merek kita gitu. Tapi kalau udah dapet terus nama kita aman nih merek yang mau kita daftarin, alhamdulillah sih cepet prosesnya. Tes pembuatan haki kebetulan saya kemarin itu dibantu sama Smesco. Oh ya? Dibantu sama Smesco sama Pak Roy, Alhamdulillah. dibantu prosesnya itu alhamdulillah banget, nggak nyangka, nggak nyampe setahun ternyata sertifikatnya udah keluar. Oh, keren. Makanya agak-agak masya Allah banget. Tapi pasti ada kendalanya dong, atau emang lancar banget tuh waktu dibantuin sama Smesco ngurusin haki? Alhamdulillah sih lancar banget. Syarat-syaratnya susah nggak? Enggak sih syaratnya. Kebetulan juga untuk binaan kita dibantu ya surat ininya dari Smesco. Jadi biasanya kan kita harus minta ke dinas untuk surat binaan koperasi dinas tempat. Nah kemarin itu dibantu sama Smesco. Jadi emang kita nggak usah repot lagi harus bolak-balik ke dinas koperasi. Tapi Smesco udah bantuin kita untuk bikin surat itu. Oh, jadi yang Smesco tuh waktu ngurusin hakinya leg cracker tuh dibantunya di apa aja gitu, misalnya apa dibantuin ngisi form atau gimana gitu? Ya ngisi form juga dibantuin. Seriusan? Terus kita konsultasi juga kan. Oh, oke. Pak Roy itu nanya, Bu ini udah benar belum kelasnya gitu kan? Karena kan kita harus samain dulu masuknya nih kalau basreng kelasnya apa sih? Kebetulan basreng itu masuknya di kelas 29 kan. Terus desainnya juga udah fix kita kayak gitu, nggak ada perubahan lagi. Terus untuk nama juga pas, nggak ada perubahan. Udah sih semuanya udah selesai semua, udah langsung kita saya submit data ke Pak Roy yang bantu proses. Sip. Itu berapa lama Mbak dari awal sampai jadi keluar sertifikatnya? Kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan, nggak sampai setahun beneran ya? Nggak nyampe, dari Mei, terus kemarin sebenarnya itu ternyata di Desember apa Januari ya saya lupa. Desember kalau nggak salah. Sertifikat keluar, cuman baru kemarin saya diinfo, Bu udah selesai gitu. Jadi baru banget nih? Baru banget saya diinfonya. Terus ke depannya nih Mbak, kira-kira Mbak ada rencana apa nih sama leg crackernya ini? Rencananya kita mau pengennya sih bikin kemasan yang lebih murah dalam artian Sebentar, harga kemasannya? Ya Apa? kita pengen bisa kemasannya modelnya kayak Ciki, jadi biar bisa pemasarannya lebih luas lagi. Kalau ini kan kalau standing pots kita UMKM kelemahan standing pots itu mahal. Kalau kita kemasan Ciki biasanya harga lebih murah, pemasaran lebih gampang, distributor itu lebih banyak minat ke arah situ. Yang plastik gitu yang kayak Ya. jadi berarti bisa rencengan dong. Betul. Rencananya Jadi bisa seperti itu rencengan. kedepannya. Iya juga ya, harusnya ada yang kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Kemarin saya udah sempet diskusi sama Tapi mungkin itu minimum order packagingnya lebih banyak kali ya? banyak pasti karena dia harus roll. Iya, benar. Oh, terus udah survei atau ada? Survei sih udah. Mungkin insya Allah next project aja. Doakan. Bahkan sampai sekarang distributornya baru di Batam berarti ya? Iya untuk Nggak pengen di Jawa aja gitu atau di Sumatera atau di Sulawesi gitu? Mungkin ada sobat Smesco yang mau jadi distributor leg cracker. Sebenarnya sih kalau untuk distributor kita udah ngirim sampel hampir ke Pulau Jawa dan Sumatera udah kita kirimin sampel gitu. Cuman untuk saat ini leg cracker masih baru masuk di Batam aja.
Mungkin Baru insya Allah berjodohnya next, baru ya di baru Batam. berjodohnya dengan distributor Batam. Mungkin nanti kita akan garap Pulau Jawa juga. Oke. Ini memang variannya cuma makaroni dan apa nih? Basreng aja. Untuk makanannya sih leg cracker baru basreng dan makaroni. Cuman basreng kita ada 2 varian. Ada original sama ada pedas juga gitu. Yang mana nih pedas nih? Baru ada ori nih. Mau dong. Oke. Itu dia tuh. Ini varian pedesnya. Varian Pedesnya pedesnya. bisa dinikmatin juga kok sama anak-anak. Pedesnya nggak pedes-pedes banget, nggak sepedes mulut tetangga. Sekarang ceritain deh gimana cara jadi distributornya Le Cracker, coba Kak. Gimana? Kalau untuk kita ngirim ke distributor, biasanya mereka akan minta ini kompronya kita. Ini di sini ada semua yang dibutuhin sama distributor ya. Terus di sini juga terakhir kita ada harga untuk distributornya. Jadi saat kita mau kirim, kita akan kirim sampel itu produk dan si kompronya. Jadi mereka nanti akan lihat semuanya di sini nih kelayakan produknya kita. Kalau mereka bilang oke, masuk gitu harga dan ininya sampelnya sesuai rasanya, mereka akan turunin PO buat kita. Syaratnya jadi distributor apa? Apa dia punya toko sendiri, tokonya harus di pinggir jalan raya yang ramai banget, kayak gitu-gitu atau gimana? Nggak ada syarat sih. Nggak ada syaratnya. Biasanya Nggak ada syarat. kita udah punya tim marketing sendiri yang akan follow up nih Leg Cracker mau ngirim sampel nih gitu ke distributor A atau distributor B. Nah nanti dari marketing akan hubungin kita, Bu kirim sampel ya gitu. Ya udah kita akan kirim, kalau mereka oke, PO turun kayak gitu. Oke. Mbak April nih kan sekarang tuh setiap orang sepertinya lagi kepengen punya usaha sendiri gitu kan, walaupun karyawan gitu banyak juga tuh yang pengen punya usaha, sampingan ya. punya sampingan segala macam gitu. Nah, Mbak April ada nggak pesen-pesen buat teman-teman yang lagi pengen punya usaha sendiri gitu? Untuk teman-teman yang pengen punya usaha, satu pesan saya sih, berani mencoba, berani memulai. Jadi nggak cuma angan-angan pengen ini, pengen itu, tapi lakuin langsung action. Okay. Nanti insya Allah ada jalannya kok. Insya Allah, amin, amin, amin. Jadi gitu ya, jangan cuma sekedar wacana ya Mbak? Betul, wacana harus action. Harus action. Baiklah teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Buat Mbak April mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan, mungkin mau promosiin produknya, gimana? Silakan Mbak April. Untuk yang penasaran sama Leg Cracker, kita ada di Shopee, namanya di Masakan Mami 12, ada juga di Padi UMKM Masakan Mami 12. Terus untuk IG kita ada di Masakan Mami 12 juga, sama di TikTok Masakan Mami 12. Terima kasih. Baik Sobat Smesco, kita udah ada di penghujung acara. Jadi makasih lagi ke buat Mbak Sama-sama, April makasih dan juga. Le Cracker udah nemenin saya Sama, ngobrol, terima kasih. menyampaikan insight bisnis dan pembicaraan kita insya Allah menginspirasi Sobat Smesco yang lainnya. Dan sampai jumpa di podcast Smesco selanjutnya, ditungguin. Cuman di YouTube dan Spotify-nya Smesco Indonesia. Dadah. Terima kasih.